Halo Sobat CKN, selamat datang di podcast CKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, kembali lagi di podcast JKN SMI bersama saya Ihya. Kali ini kita kedatangan narasumber yang mungkin tidak asing nih di Sobat JKN karena sebelum-sebelumnya sudah pernah hadir nih. Kali ini kita ada kedatangan lagi nih Pak Hilman nih. Oke Pak Hilman, gimana kabarnya Pak Hilman? Alhamdulillah baik Mas. Oke, ini mungkin Sobat JKN di luar sana nih ada yang baru nonton nih Pak. Mungkin bisa perkenalkan diri lagi nih Pak ke Sobat JKN. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Ihya atas kesempatannya. Baik, mohon izin Sobat JKN saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kata peribahasa tak kenal maka harus kenalan. Mas Ihya. Ya, jadi saya kenalan lagi ya. Nama saya Hilman Mutakin. Saat ini saya sebagai staf administrasi kepesertaan di BPJS Kesehatan kantor cabang Sukabumi. Oke, ini dengan Pak Hilman ya Sobat JKN. Oke Pak Hilman, ini kan kita sedang menyambut hari libur Idul Fitri nih. Iya. Tentunya mungkin Sobat JKN di luar sana nih sudah ada yang mulai mudik nih Pak Hilman nih. Sudah banyak Mas. Tentunya hal yang perlu disiapkan salah satunya adalah tentang menjaga kesehatan nih Pak Hilman. Karena kan kesehatan tuh nggak ada yang tahu ya Pak ya. Betul. Nah jadi ini Sobat JKN mungkin dalam bermudik nih sedang mengalami sakit atau di tempat tujuan ini sedang mengalami sakit, dan tentunya kan perlu nih pelayanan kesehatan. Namun Sobat JKN tidak perlu khawatir kalau Sobat JKN sudah terdaftar di program JKN, bener ya Pak ya? Iya, karena betul. Selama mudik liburan ini layanan kesehatan tuh akan tetap buka, terutama ke FKTP atau FKTL yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Betul Mas. Nah tentunya Sobat JKN perlu memperhatikan keaktifan kepesertaannya nih ya Pak Hilman. Iya. Nah jadi ini soal kepesertaan nih Pak Hilman nih, mungkin Sobat JKN di luar sana yang mungkin baru ada yang keterima kerja nih di sebuah perusahaan atau sejenisnya, yang mungkin awalnya itu kepesertaannya mandiri nih, terus kan masuk perusahaan tentunya akan ditanggung oleh perusahaan ya Pak Hilman ya. Iya betul. Nah ini mungkin Sobat JKN bertanya ini bagaimana cara perpindahannya, terus apa-apa saja yang harus dipersiapkan gitu Pak Hilman. Iya baik, terima kasih Mas Ihya ya. Pertanyaannya cukup bagus juga ya. Buat Sobat JKN ini penting ya. Jadi begini ya. Jadi ketika nanti Sobat JKN ini awalnya peserta mandiri, kemudian diterima bekerja di suatu perusahaan. Nah, bagaimana sih cara mengalihkan kepesertaannya? Cukup mudah Sobat JKN ya. Jadi nggak perlu bingung juga gitu. Nanti silahkan bisa menghubungi HRD di perusahaannya gitu. Nanti proses mutasinya bisa dibantu oleh HRD perusahaan melalui aplikasi namanya Edabu. Oh Edabu. Mas Ihya. Apa tuh Pak Hilman Edabu tuh? Nah ini ya. Nih baik Sobat JKN ya, barangkali ada yang belum tahu apa itu aplikasi Edabu. Jadi aplikasi Edabu itu adalah aplikasi elektronik data badan usaha gitu. Jadi aplikasi yang digunakan oleh perusahaan, bisa diakses oleh HRD perusahaan. HRD ya? Iya, HRD perusahaan gitu. Oke, ini jadi Sobat JKN misalnya ingin perubahan tadi kepesertaan langsung datang ke HRD ya Pak ya? Iya. Nah untuk persyaratannya sendiri itu apa nih Pak? Iya. Biasanya Sobat JKN nanti ketika melamar pekerjaan pasti diminta data identitas pribadi dong ya, pasti. seperti KTP dan kartu keluarga gitu. Nanti cukup serahkan aja data identitas pribadi, KTP dan kartu keluarga ke HRD. Oke, jadi Gitu. simple ya Pak Hilman? Simple sekali, mudah sekali gitu. Nah untuk biayanya sendiri nih Pak Hilman, tentunya kan pastinya ada mungkin potongan gaji nih, mungkin kisarannya berapa gitu Pak? Iya. Jadi iuran ya. Iuran ya benar. Bayarnya berapa sih ya Sobat JKN? Takutnya ada masih yang bertanya ya. Iurannya berapa sih kalau pekerja penerima upah itu ya di perusahaan itu ya. Jadi besaran iurannya itu sesuai dengan Perpres 64 ya tahun 2020. Jadi sebesar 5%. Totalnya 5%. Jadi 1% nanti dipotong dari gaji, 4%-nya dibayarkan oleh pemberi kerjanya, gitu, atau perusahaannya, gitu ya. Jadi bayarnya kecil 1% aja kalau karyawan, tapi yang besarnya itu oleh perusahaan, 4%-nya itu oleh perusahaan, gitu ya. Dengan batas bawahnya UMK, batas atasnya itu gajinya 12 juta masih gitu. Maksimal 12 juta. Nah, untuk kelasnya sendiri nih Pak Hilman, penentuannya ini gimana nih Pak? Iya juga ini buat Sobat JKN juga penting ya. Jadi kalau untuk kelas ya, untuk pekerja penerima upah ya, khususnya badan usaha masih ya. Jadi hak kelasnya itu minimal kelas 2 ya.
tidak ada kelas 3 gitu ya. Nah, kemudian ada juga kelas 1 Mas Ihya. Nah, tergantung dari upah atau gajinya per bulan. Jadi kalau yang di atas 4 juta dia hak kelas rawatnya kelas 1. Nah, kalau di bawah 4 juta hak kelas rawatnya kelas 2 gitu sobat JKN ya. Nah, itu perlu diingat dan dicatat nih sobat JKN. Nah, mungkin sobat JKN juga nih ada bertanya, mungkin awalnya pas masuk itu sendiri nih, jomblo nih Pak Hilman nih, kan bayar sendiri nih. Mungkin berapa tahun kemudian udah punya istri, punya anak nih. Nah, ini gimana nih biar istri dan anak nih masuk tanggungan kita gitu Pak? Iya, nah sobat JKN jangan lupa juga nanti kalau sobat JKN sudah terdaftar nih sebagai peserta pekerja penerima upah di badan usaha. Nah, ketika terjadi perubahan susunan namanya ya, susunan anggota keluarga ya. Dari tadinya single ya, jadi menikah. Nah, jangan lupa dilaporkan ke HRD untuk didaftarkan istrinya, karena itu nanti jadi tanggungan si pekerjanya. Kalau istrinya memang bukan pekerja penerima upah gitu. Nah, setelah menikah nih Mas Ihya punya anak gitu, gimana? Harus melapor kemana? Nah, lapor juga ke HRD juga. Nah, nanti melalui aplikasi Edabu tadi dibantu oleh HRD untuk didaftarkan istrinya berikut anaknya. Nah, yang ditanggung itu maksimal 5 orang. 5 orang. Terdiri peserta, suami, anak 3. Oke, anak gitu. 3 ya, Pak. Usianya di bawah 21 tahun masih iya ya. Nah, kemudian untuk yang sedang kuliah bisa dijamin sampai dengan 25 tahun. Dengan melampirkan bukti surat keterangan kuliah atau bukti pembayaran kuliahnya dari kampusnya. Gitu. Untuk iurannya sendiri ini gimana Pak Hilman nih? Untuk istri anak tadi tetap 1% tuh gimana? Oh enggak, jadi yang bayar iuran itu tetap hanya pesertanya. Kalau anak istrinya nggak bayar iuran, itu masuknya ke tanggungan. Ya, jadi bayarnya cukup 1% aja. Iya. Jadi sobat JKN ini banyak nih informasi yang sudah tahu, mungkin nanti ke depannya berencana, mungkin awalnya single nih, mungkin ingin berkeluarga, punya istri, punya anak, jadi tidak perlu khawatir dengan biaya yang mungkin sebelumnya sobat JKN mikir wah ini pasti gede nih biayanya. Jadi sobat JKN ini tidak perlu khawatir, sudah dijelaskan oleh Pak Hilman tadi sebesar 1% yang ditanggung oleh pekerjaannya. Oke, lanjut nih Pak Hilman. Nih mungkin sobat JKN di luar sana kan mungkin punya keluarga, punya istri atau suami yang sama-sama bekerja nih Pak. Nah, untuk kepesertaannya sendiri ini apakah masing-masing nih daftarkannya atau cukup satu saja nih Pak? Iya. Oh iya, ini juga penting Mas Ihya ya. Sobat JKN nih misalkan sudah menikah ya, suami istri dan keduanya bekerja di perusahaan misalnya gitu ya. Nah, apakah didaftarkan masing-masing atau kedua-duanya didaftarkan? Nah, ya. Jadi kalau seperti itu, apabila suami istri sebagai pekerja penerima upah, maka didaftarkan masing-masing oleh pemberi kerjanya. Gitu. Jadi tidak masuk tanggungan suaminya atau istrinya, tapi masing-masing didaftarkan sebagai pekerja penerima upah. Gitu. Kalau untuk anaknya gimana nih Pak? Nah, ikut istri atau ikut suami atau gimana? Ikut istri apa suami? Bingung nih anaknya kan. Nah, jadi untuk anaknya nanti diikutkan ke salah satu Mas Ihya, ke kelas yang lebih tinggi. Misalnya suaminya kerja di perusahaan, haknya kelas 1. Istrinya kerja di perusahaan lain, haknya kelas 2. Nah, si anak-anaknya ini diikutkan ke suaminya, haknya kelas 1. Nah, pertanyaan berikutnya nih, gimana nih kalau beda kelas nih jadinya kan istrinya kelas 2, suaminya kelas 1, rugi dong istrinya jadi kelas 2. Nah, sobat JKN nggak usah khawatir apabila seperti itu, bisa nanti istrinya ikut ke kelas, suaminya kelas 1. Wah, gitu ya. Nanti tapi bayarnya istri tetap kelas 2 loh Mas Ihya. Ya, tapi kelasnya ikut ke kelas 1. Nanti bisa dihubungkan ke pesertaannya. Gitu. Jadi nanti istrinya tetap bisa mengikuti hak kelas suaminya kelas 1, walaupun bayarnya 1%-nya kelas 2, gitu. Selama masih menjadi suami istri bisa seperti itu. Gitu. Mungkin informasi penting nih sobat JKN nih, mungkin punya calon istri atau suami nih bekerja gitu, jadi sudah tahu ya ketentuannya, bagaimana penentuan kelasnya, bagaimana nanti untuk pembayaran iurannya nih, jadi sobat JKN ini tidak perlu khawatir. Oke nih Pak Hilman, mungkin kita sudah berada di akhir nih podcast kita pada kali ini nih. Gak kerasa ya Mas Ihya. Gak kerasa nih. Mungkin Pak Hilman nih ada closing statement nih buat sobat JKN luar sana. Iya. Baik, mungkin buat sobat JKN sih pesan saya buat sobat JKN semuanya, barangkali selalu tetap cek ya kepesertaan, selalu aktif ya, itu aja sih. Karena nanti dimanapun kapanpun kita memerlukan, insya Allah tidak akan terkendala layanan gitu kan.
Caranya gimana? Pastikan nanti Sobat JKN untuk mendownload ya aplikasi mobile JKN. Nah itu bisa juga untuk mengecek status kepesertaan aktif atau tidak. Nah itu pesan saya seperti itu. Jadi pastikan status Sobat JKN semua aktif sekeluarga. Itu lebih penting. Apalagi memudik nih, Iya, memudik. Iya. Jadi harus keluar kota tuh pastikan aktif dulu nih, ya gitu. Kemudian yang kedua Sobat JKN tadi pesan saya kalau ada perubahan anggota keluarga langsung daptarkan, laporkan ke HRD, termasuk perubahan anggota keluarga ataupun gaji, karena ngaruh ke kelas nanti, gitu ya. Mungkin itu dan jangan lupa selalu doa saya untuk Sobat JKN selalu sehat ya, sehat-sehat semuanya. Mungkin itu masih ya. Oke, ini terima kasih Pak Hilman nih atas closing statementnya ini. Jadi Sobat JKN tetap pantau terus nih keaktifan kepesertaannya dan ingat terus apa tadi yang disampaikan oleh Pak Hilman. Oke Pak Hilman, seperti biasa nih di penutup podcast itu kan kita selalu ada pantun nih. Iya. Mungkin bisa dicakapin ya Pak Oh Hilman. boleh masih siap boleh. Jalan-jalan ke Sukabumi. Cakep, Jangan lupa membeli mochi. cakep, Sobat JKN yang selalu di hati, cakep. jangan lupa tonton terus podcast JKN SMI. Oke, Iya. mungkin Pak Hilman, terima kasih banyak nih sudah hadir Sama-sama, lagi nih di Mas, podcast iya. kita kali ini dan jangan bosan-bosan ya Pak hadir di sini. Oh iya, insya Allah Oke. saya senang kalau diundang sama si Hia nih. Wes, mantap. Bisa berbagi informasi untuk Sobat benar. JKN semuanya. Iya. Nah, mungkin kita sudahi saja podcast kita Ya. kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.